berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada sore hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Mari dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Menaikkan pujian kita. Sebab Dia baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami melakukan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur
kasih Tuhan. Syukur bagimu. Glory. Kami bersyukur sebab Kau baik. Puji Tuhan. Yesus kami yang hidup. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hati kami penuh syukur Tuhan. Hatiku limpah sebab Kau baik. Oh, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya, selamanya sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya Yesus, haleluya Yesus. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena sungguh Engkau Allah yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Pada sore hari kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan masih mengizinkan kami memberikan yang terbaik bagi-Mu pada sore hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami. Kami rindu menyembah Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kami yang baik. Berkati umat-umat yang dimanapun berada. Bahkan kami yang melayani-Mu di tempat ini Tuhan, semua di bawah pengurapan yang daripada-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya bahwa malam hari ini Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita mau meninggikan Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Pujian ini dan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Diagungkan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Gagal
mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Karena Tuhan kita Allah yang gagah dan perkasa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kemudian firman Tuhan. Pada malam hari ini, biar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dia menguatkan kita, menjamah kehidupan kita. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu. Ya Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menyenangkan-Mu. Ya Tuhan. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya saja Engkau yang layak kami senangi Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang Tuhan siapkan di sore hari ini. Biar hamba-Mu tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Para pemirsa Voice of Nafiri yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita jumpa lagi pada saat ini dalam tayangan program Voice of Nafiri dari GPDI Jalan Samratulangi nomor 38 Manado. Puji Tuhan. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya percaya merupakan jawaban dari setiap kebutuhan yang kita hadapi. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi berkat, dan bersama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Malam ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai perubahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita dasarkan kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata,
Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, semua ingin ada perubahan. Bahkan perubahan itu merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai manusia membutuhkan perubahan-perubahan. Ya, supaya kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita ingin berubah, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya berubah. Kita ingin ada perubahan, tetapi kita tidak tahu bagaimana agar supaya perubahan itu bisa terjadi. Dan kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, dengan terus terang Rasul Paulus berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis dengan kata but be you transformed by the renewing of your mind. Untuk mengalami sebuah perubahan, maka sumber dari perubahan itu sendiri adalah perubahan cara berpikir. Ya, mindset kita harus berubah. Cara berpikir kita harus berubah. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa kita harus berubah melalui pikiran kita. Pikiran kita harus diubahkan, harus ditransformasi. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dan mengubah cara berpikir kita memang tidak mudah. Kenapa? Karena merubah cara berpikir kita atau cara memikirkan sesuatu dari kehidupan kita itu tidak mudah. Bapak Ibu, karena kata pikiran atau ditulis dalam bahasa Indonesia kata budi, ya, berubahlah oleh budi. Atau dalam terjemahan lain atau bisa diterjemahkan kata budi itu bisa juga berarti tabiat, ya, sikap, akhlak, watak, atau sesuatu yang sering kali kita dengar sekarang ini yang namanya karakter. Ya. Untuk mengalami sebuah perubahan, maka Rasul Paulus bilang kita harus mengalami perubahan yang mendasar, yaitu melalui cara berpikir kita yang mengubah perilaku kita, yang mengubah kita, sikap kita, yang mengubah tabiat, akhlak dan karakter kita. Ya, memang dalam dunia sekuler karakter, tabiat, akhlak atau budi itu dibentuk dari 3 hal penting, ya. 3 hal penting yang mempengaruhi atau 4 hal penting yang mempengaruhi karakter, tabiat, akhlak atau budi seseorang. Yang pertama adalah pertumbuhan dalam keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter, budi, tabiat, akhlak. Ya. Yang kedua, yang mempengaruhi karakter seseorang yaitu lingkungan sosial masyarakat. Ya. Lingkungan sosial masyarakat kita seringkali mempengaruhi atau turut membentuk pembentukan karakter seseorang. Yang ketiga adalah pergaulan. Dengan siapa kita bergaul? Ya, dengan kalangan mana kita bergaul? Dan yang keempat adalah dasar-dasar pendidikan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi seringkali orang berkata, wah susah untuk mengubah sebuah karakter, susah untuk merubah sebuah tabiat, susah untuk merubah sebuah akhlak, susah untuk mengubah budi seseorang, cara berpikir seseorang.
Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk mengadakan sebuah perubahan budi, akhlak, tabiat, ataupun karakter, itu harus datang dari keinginan yang kuat dari kita sendiri. Kita mau berubah atau tidak. Yang kedua, jika kita ingin berubah, kita mempunyai sebuah keinginan yang kuat untuk berubah. Hal yang kedua, tahap yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah sebagai manusia, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi dengan datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan campur tangan. Roh Kudus mengubah hati dan pikiran kita untuk kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui dalam pikiran kita. Dibaharui pikiran kita agar supaya pikiran kita dapat berdampak dalam kehidupan keseharian, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memperbaiki budi, kita memperbaiki tabiat, kalau kita memperbaiki akhlak dan karakter kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai nilai tersendiri. Dan saya yakin dan percaya bukan Tuhan saja yang senang jika kita mengalami sebuah perubahan. Tetapi orang-orang di sekitar kita akan menikmati berkat dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari dengan segala upaya. Ya, kita mau mengubah cara berpikir kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita diperbaharui dalam roh dan pikiran, kata Rasul Paulus, supaya itu berdampak dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang disenangi orang, pribadi yang berdampak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kalaupun kita sedang mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, saya percaya kita sedang mengalami sebuah proses masuk dalam sebuah proses untuk ditransformasi, diubah. Proses transformasi sendiri ditulis dengan kata metamorfo. Kata metamorfo ini artinya perubahan bentuk. Ya. Dari seekor ulat yang jelek, sebuah ulat yang tidak disukai, diproses, dimetamorfo dalam sebuah kepompong, kemudian akan keluar menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan disenangi. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Bermetamorfosa. Kita yang tadinya tidak berharga, tapi kalau kita diproses oleh Tuhan, kita menjadi pribadi yang berharga. Kita menjadi pribadi yang bernilai. Dan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan dalam segala sesuatu, percayalah bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagi buat kita semua. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, Bapak Ibu bisa nyanyi sama-sama dengan kami di studio Voice of Nafiri. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kasih-Mu bersih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang kepadamu, hati kami terangkat dengan pujian syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu tetap menjadi bagian kami umat-umat Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Tetapi kami juga percaya Tuhan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Cara berpikir kami, budi, akhlak, tabiat, bahkan karakter kami diubahkan oleh Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi juga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan sesama kami. Menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, pribadi-pribadi yang berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami percaya Tuhan mengubah setiap kami, mengubah pikiran kami, sehingga kehidupan kami berubah. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya sekalipun firman Tuhan selesai diberitakan, tetapi Roh Kudus Tuhan tetap Engkau bekerja di hati dan pikiran kami. Amen. Tuhan mengadakan sebuah perubahan dalam hidup kami. Kami yang tadinya tidak berkenan diubah oleh Tuhan. Haleluya. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu yang mengikuti program Voice of Nafiri pada saat ini. Berkati usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Tuhan, terutama mereka semakin hari semakin setia, semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, keberhasilan jadi bagian mereka. Terutama Bapak, biar Engkau mempersatukan hati kami untuk saling mendorong satu dengan yang lain, semakin maju dalam Tuhan. Terima kasih. Bahkan malam ini kami berdoa, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan provinsi, kota, kabupaten Sulawesi Utara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh kru Voice of Nafiri yang terlibat dalam program ini. Para pengerja Tuhan yang melayani, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa memberkati Ibu Gembala kami, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Berkati dia Tuhan dengan kekuatan kesehatan, penyertaan Tuhan yang sempurna, pemakaian Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan seluruh majelis jemaat, seluruh jemaat diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri tayangan Voice of Nafiri pada saat ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih, marilah kita terima berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini. Besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama heran dan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih dengan setia mengikuti tayangan Voice of Nafiri
dari GPD Samrat Manado. Puji Tuhan. Dan tentu saya sangat berharap Bapak Ibu yang terberkati dengan program ini, Bapak Ibu juga dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, saudara kita. Ya, Bapak Ibu bisa share kepada teman, sahabat, saudara kita dengan melalui media sosial yang ada. Atau kalau Bapak Ibu belum menerima notifikasi dari tayangan ini, Bapak Ibu harus menekan tombol subscribe ya. Kemudian bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa menerima semua notifikasi pemberitahuan program ini. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu senang, Bapak Ibu bisa tekan like, bisa kasih komen ya, bisa memuji Tuhan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, melalui program ini kita berdoa supaya banyak jiwa yang bisa menikmati berkat dan lawatan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan kalau Bapak Ibu terberkati dengan program ini, tentu kami berharap Bapak Ibu dapat berbagi kasih melalui persembahan kasih untuk program ini melalui barcode yang tertampang di depan layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal scan barcode-nya, kemudian Bapak Ibu bisa memberi persembahan melalui aplikasi keuangan, ya, berbagai macam aplikasi keuangan ya. Puji Tuhan. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung mengirim di nomor rekening GPD Samratulangi nomor 38 Manado. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita sama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID dengan menggunakan masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak satu dengan yang lain. Tuhan pasti memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Puji Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senap hatiku, senap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua pada malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap dukung acara Voice of Nafiri setiap harinya pada pukul 17.30. Jangan lupa share, like, bahkan komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.